Next, we will learn why every millisecond counts. To talk about the magic of 1 second, here is Iko Kurniawan Kandi. Saya paling pakai bahasa ya. Oke, timernya belum nyala. Jadi saya cuma punya waktu 20 menitan, jadi mungkin saya akan secepat mungkin. Nah, materi ini sebenarnya udah dibawa kemarin di Google Dev Bandung ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin di Bandung, mungkin bisa tidur aja itu. Oke, back. Kenapa saya ambil tema 1 second? Kenapa tiap millisecond itu berarti atau berharga buat kita? Oke, teman-teman mungkin udah pernah tahu ya tentang kata-kata ini. Premature optimization is the root of all evil. Benar atau salah? Is that correct or not? Jawabannya bisa iya atau tidak, tapi mostly kebanyakan pasti iya. Apalagi kalau kita baru develop pertama kali aplikasi. Sistem apapun itu, biasanya kita nggak mikirin dulu optimization. Kita pasti akan balik ke yang penting deliver dulu, secara value, secara bisnis, oke. Nah, cuma kalau kita lihat ke keadaan saat ini, kalau teman-teman lihat seperti beberapa tech company yang udah pada IPO, itu tiap tahun mereka akan reduce cost dari infrastrukturnya. Artinya mereka akan melakukan yang namanya cost optimization. Itu nggak bisa dipungkiri. Artinya apa? Artinya kita udah nggak bisa mikirin lagi suka-suka saya kalau mau develop aplikasi. Kita harus mikirin lagi gimana caranya aplikasi yang kita develop itu secara resource itu efisien. Oke, pertanyaannya kenapa 1 detik? Kenapa nggak 1 menit atau 5 detik atau misalnya 20 detik? Kenapa? Nah, setiap saya ngomong di sini tiap detik, saat ini kita di sini di ruangan ini tiap detiknya itu sebenarnya ada 100.000 lebih orang yang nyari di Google. Atau bahkan ada 200.000 jam orang lagi nonton Netflix. Setiap detik yang terjadi. Atau mungkin di sini ada yang lagi buka Instagram ya. Ada hampir 5 juta orang yang nge-like foto di Instagram tiap detik. Pertanyaannya gimana dengan website atau aplikasi kita? Nge-like? Atau bahkan ketika dibuka, loading lebih dari 1 detik. Jadi kita harus mulai mikir seperti ini kalau masuk ke tech company yang udah lumayan established. Oke, jadi pertanyaannya, why 1 detik? Kenapa 1 detik? Kenapa nggak yang tadi ya? Kenapa nggak 5 detik, 1 menit, atau yang lainnya? Oke, jadi ada 1 second rule. Jadi ini kenapa kita butuhnya 1 detik nih? Kenapa nggak 5 detik aja? Sekarang teman-teman siapa sih yang mau buka aplikasi, setiap pindah halaman 5 detik baru keluar? Ada nggak? Kalau ada pasti aneh tuh orang. Saya aja ngelihat 1 detik itu kelihatan banget ketika saya buka, klik halaman atau buka web, itu ngeblank dulu, aneh gitu. Tiap buka halaman ngeblank dulu, tiap buka halaman ngeblank dulu. Itu udah lumayan aneh. Jadi kalau di bawah 1 detik, secara human kita, manusia, itu nggak sadar. Ya kayak biasa aja seamless. Tapi kalau udah lewat dari 1 detik, itu udah mulai mikir, ini kok website lemot banget gitu. Setiap saya klik ngeblank dulu, setiap saya klik ngeblank dulu. Nah, atau yang paling parah suka ada yang ngasih timer, time out, atau juga sleep di halaman splash screen aplikasi mobile. Itu aneh banget itu. Nambahin 5 detik gitu ya, biar kelihatan loading, padahal nggak usah gitu. Jadi itu aneh sekali. Jadi kenapa makanya harus 1 detik? Oke, jadi ini adalah hasil riset beberapa perusahaan yang besar, jadi bukan riset dari saya. Jadi kalau kita lihat di sini, Amazon, teman-teman bisa cari di internet penelitian tentang Amazon. Amazon bilang, kalau respon time mereka, websitenya itu turun 100 millisecond, itu mereka loss 1%. Itu 100 millisecond. Bayangkan kalau 1 detik, 1 detik. Artinya 10 kali lipat. Jadi bisa sampai 10% loss. Itu 1 detik doang kalau berkurang. Atau Google bilang setiap respon time Google itu berkurang 500 millisecond, itu trafficnya drop 20%. Orang nggak mau lagi mungkin pakai Google hanya gara-gara lemot dikit. Mungkin pindah ke kompetitor. Jadi speed itu benar-benar penting. Jadi kalau teman-teman sekarang merasa yang penting aplikasi jadi, coba mulai dipikirin lagi.
benar atau enggak. Nah, kalau teman-teman lihat lagi ada riset yang mengatakan kalau website kita atau aplikasi kita itu lebih dari 3 detik, itu 70% orang udah nggak akan mau lagi pakai aplikasi kita. Pernah nggak teman-teman, saya yakin di sini mungkin orang-orang nggak pada loyal belanja di satu tempat ya, pasti di beberapa tempat, toko hijau, biru, kuning misalnya. Nah, tiba-tiba teman biasa belanja di toko hijau, biasanya misalnya, tapi tiba-tiba toko hijau itu lemot. Apakah teman-teman mau tungguin? Enggak kan? Pindah aja langsung ke toko biru atau toko oranye. Sesimpel kayak gitu. Jadi kalau website itu makin lama makin lemot, atau aplikasi makin lama makin lemot, itu kita pasti tertarik untuk buka website yang lain. Jadi makanya penting banget respon time aplikasi kita. Nah, tadi kita udah tahu ya, kalau misalnya semakin lemot aplikasi kita, itu secara bisnis juga kurang baik. Walaupun secara aplikasi mungkin kita mikirnya yang penting aplikasi jadi, tapi sebenarnya secara bisnis itu kurang baik. Kita udah tahu tadi loss-nya. Nah, gimana kalau kebalikannya? Gimana kalau aplikasi kita yang tadinya sekian, kita improve jadi lebih baik? Nah, kita bisa lihat di sini contohnya. Sebenarnya sih nggak ada penelitian kalau kenaikan improve-nya berapa ya, tapi kebanyakan tuh justru penurunan turunnya berapa. Tapi kita ambil dari angka yang tadi, turun 1 detik, misalnya dia loss 10%. Kita anggap aja kalau naik, conversion ya, ini conversion. Conversion itu bedanya bukan kayak orang yang belanja baru, bukan. Conversion itu orang yang biasa browsing-browsing, akhirnya belanja, itu conversion. Nah, anggap aja setiap kita naik 1 detik, itu conversionnya misalnya naik 7%. Jadi kalau seandainya di e-commerce sekarang itu kan banyak banget ya, udah sampai triliunan mungkin per tahunnya. Kalau misalnya kita seharinya $1 million, kita cuma nurunin respon time dari 3 detik ke 2 detik, atau istilahnya itu mempercepat 1 detik doang, itu sebenarnya udah bisa, kalau dihitung per tahun, itu udah bisa naikin sekitar $25 juta per tahun revenue-nya. Jadi jangan berpikir kalau aplikasi itu lemot, nggak apa-apa. Jadi nggak bisa seperti itu. Contohnya di tempat saya kerja, itu udah jadi KPI, speed itu. Jadi nggak bisa lagi, bukan lagi kayak yang penting deliver ke bisnis, enggak. Jadi speed itu udah jadi semacam KPI di perusahaannya. Atau contohnya deh, teman-teman di sini ada yang develop aplikasi yang tiap restart butuh waktu sampai berapa puluh menit. Ada nggak? Cuma tangan? Ada? Banyak kan? Apa yang terjadi kalau tiap kali kita restart 1 detik selesai? Itu artinya kita hemat berapa puluh detik. Mungkin kita mikirnya ya nggak apa-apa lah, namanya juga aplikasi di reset. Tapi nggak, sehari kita sebagai programmer itu nggak mungkin ngereset aplikasi cuma sekali. Itu pasti ngeresetnya berkali-kali. Anggap saya sampai 50 kali. Karena kan biasanya kita tiap changes dikit, kita restart aplikasinya, ingin tahu perubahannya. Kita misalnya restart dikit, kita pengen tahu perubahannya. Kita pasti lakukan seperti itu. Nggak mungkin kita restart sehari sekali, itu nggak mungkin gitu. Lalu teman-teman ngubah dulu misalnya, nanti sore di reset, itu nggak mungkin. Pasti setiap kali perubahan kita reset. Bayangkan kalau development tool kita yang tadinya tiap reset 20 detik, improve jadi 10 detik aja. Itu udah hemat waktu 10 detik. Dikali misalnya 50 kali reset udah berapa? Dikali misalnya 50 programmer di tempat kita, itu improvementnya udah berapa? Kalau dikonversi ke gaji, ya itu kita bisa shaping berapa banyak orang. Jadi ketika teman-teman milih teknologi atau development tool pun, teman-teman harus pikir lagi, ini improve produktif enggak buat kita. Jadi jangan ya yang karena ini yang paling rame misalnya saya pakai yang ini, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus pikirin hal seperti itu juga. Nah, contohnya di tempat saya hampir semua programmer sekarang dikasih AI assistant. Untuk apa? Agar lebih produktif. Bahkan semua grup di saya, termasuk sister company-nya, itu dikasih AI agent semuanya. Lalu di beberapa sister company dibilang, oke, setelah pakai AI agent, mereka bisa improve 30% productivity-nya. Jadi yang deliver, contohnya misalnya 1X, jadi dia naik 130% misalnya. Itu kan seakan-akan saya hanya dengan modal menambahkan AI agent yang cuma $20 atau $40, saya bisa improve 30% dari si developernya. Tanpa harus saya hiring 30% orang baru. Jadi kalau teman-teman berpikir, oke, tadi kan mungkin ada banyak ya materi tentang AI ya. Jadi kalau saya selalu rekomendasiin coba teman-teman gunakan AI sebagai
Tonton versi lengkapnya di membership Programmer Zaman Now.